Pas dibuka, seret dibuka, dia aneh lihat, kok ini di dalam piring ada bangkai tikus, ada bangkai burung, ada bangkai kalajengking. Terus dilihat dalam ulakan lesung tumbukan batu, di situ ada cicak, ada kecoa. Dia mulai aneh nih, apa itu? Makanlah bang, dari dalam kelambu tadi. Dia itu katanya nasi, katanya ada di dalam panci, katanya lihat aja. Pas dibuka dia kaget. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengisahkan sebuah kisah sepasang suami istri yang tinggal di dalam kebun yang jauh dari pemukiman warga yang lain. Mereka hidup berjauhan dengan warga-warga yang lain. Untuk menuju dari satu rumah ke rumah yang lain, paling dekat 4 kilometer. Ada yang 20 kilometer, bahkan sampai 40 kilometer dari satu rumah ke rumah yang lain. 40 kilometer kalau berjalan kaki, naik turun bukit, mungkin sekitar 1 hari, belum tentu nyampe ya. Sepasang suami istri ini, mereka tinggal di suatu gubuk yang sederhana, dan dinding bambu yang dianyam, serta atap daun ilalang kering. Rumah mereka menghadap ke arah sungai, sekitar 20 meter menghadap dari bibir sungai. Sedangkan di belakang rumah, bebukitan. Jadi lahan yang dapat dibuat perkebunan ini cuma sekitar lebarnya 20 meter sampai 30 meter. Panjang ke hulu dan ke hilir. Mungkin dengan alasan inilah dari satu rumah ke rumah yang lain itu jaraknya sangat berjauhan. Mereka bukan satu-satunya warga yang tinggal di sana. Untuk menuju ke perkampungan menuju ke hilir sungai, dari kebun mereka perjalanan 3 hari 3 malam. Tetapi kalau malam mungkin nginep dulu, bikin tenda, nanti besok paginya diteruskan lagi gitu. Kehidupan mereka sehari-hari biasa saja, tidak ada yang aneh, dan walaupun ada yang aneh, mereka tidak begitu menanggapi, karena hal seperti itu biasa bagi mereka. Jadi kemudian setelah itu, sebut saja sepasang suami istri ini bernama Mas Topan yang berusia sekitar 40 tahun dan istrinya bernama Mbak Rohaya. Keluarga Mas Topan atau bapak dan ibunya serta bapak dan ibu mertua tinggal di suatu perkampungan yang jaraknya sekitar 3 hari 3 malam perjalanan tadi. Jadi mereka sangat jarang untuk menjenguk keluarga itu. Kalau seandainya ada kepentingan yang mendesak, mereka baru akan mengunjungi orang tuanya. Jadi kegiatan keseharian mereka cuma berkebun, menanam padi, singkong di belakang rumah, dan berkebun. Karena kebun mereka memanjang ke hulu dan ke hilir. Yang misalnya yang datarannya agak rendah, mereka tanami padi, dan dataran yang agak tinggi, mereka tanami sayur-sayur dan seperti palawija dan rempah-rempah. Satu hari, Mas Topan ingat pesan ayahnya bahwa dalam waktu beberapa hari ke depan, adik bungsunya akan menikah. Jadi mau gak mau dia harus pulang ke kampung. Tetapi saat dia mau pulang ke kampung, mengajak istrinya,
istrinya kurang sehat. Lalu Mas Topan bertanya pada istrinya, Mbak Rohaya, gimana kita mau pulang? Sedangkan adik bungsu saya mau menikah dalam beberapa hari ke depan. Sedangkan kamu sakit, gimana kamu mau ikut? Apa kamu sanggup berjalan naik turun bukit menuju ke kampung? Ke kampung tersebut perjalanan 3 hari 3 malam. Sedangkan istrinya kurang sehat. Gimana ini? Terus istrinya bilang, gini aja bang, kan adik abang mau nikah, saya ini kurang sehat. Gimana kalau abang saja yang pergi, saya biar tunggu di rumah saja. Tapi kamu kan sakit, kata suaminya, kata Mas Topan. Apa kamu mampu merawat diri kamu sendirian, sedangkan kamu sakit? Enggak bang, saya ini kalau berjalan memang agak susah katanya. Tapi kalau untuk di rumah, untuk masak, mungkin saya bisa lah katanya. Lagian ini hanya sakit pusing-pusing demam biasa. Mungkin 1-2 hari akan sembuh katanya, dia bilang. Jadi abang saja yang pergi. Dengan merasa berat hati, mau diajak tapi nggak bisa, meski kurang sehat. Mau ditinggal, kasihan. Bimbang juga nih Mas Topan. Tapi ternyata setelah berunding-berunding akhirnya mereka memutuskan untuk Mbak Rohaya tinggal di rumah sendirian dan Mas Topan pergi sendirian ke kampung. Oke, sebelum menuju ke kampung mereka pamitan dulu, dan Mas Topan juga sempat bercanda dengan seekor anjing peliharaan mereka di bawah rumah, dan dia sambil melambaikan tangan, dan perjalanan Mas Topan menuju ke kampung dimulai. Setelah cukup berjalan jauh, Mas Topan naik turun bukit, ketemulah dengan tetangga, ditegur oleh tetangga. Halo Mas Topan, mau mana? Mau pulang ke kampung, kata Mas Topan. Oh, ngapain pulang ke kampung? Ini Mas, katanya, adik saya mau nikah beberapa hari lagi, jadi saya mau nggak mau harus pulang ke kampung. Oh ya, katanya, kalau gitu ya selamat jalan aja, katanya, salam buat keluarga. Oke, katanya, terima kasih, katanya. Tapi kenapa nih, ini Mbak Rohayanya nggak ikut? Iya, dia lagi kurang sehat, katanya, kata Mas Topan. Orang sakit kok ditinggal? Tetangganya sempat nyeletuk gitu. Enggak, dia cuman nggak mampu berjalan jauh aja. Tapi kalau untuk di rumah, untuk memasak, dia masih sanggup, katanya. Oke, gitu. Oke lah kalau gitu saya pamit dulu, saya menuju ke kampung ya Mas. Mohon pamit, katanya. Kalau sesekali Mas sedang lewat, tolong diperhatikan ya, tolong diawasi ya. Dia bilang gitu. Oke Mas, oke. Nanti kalau saya lewat, nanti saya tanya lagi, saya mampirin lagi. Nanti saya juga mau ke hulu, katanya. Nanti juga akan lewat di depan rumah Mas Topan. Nanti saya juga sama istri saya mau ngambil sesuatu hasil bumi di hulu untuk dibarter dengan barang saya, katanya. Oke, lalu Mas Topan pergi. Nah, kemudian setelah di malam hari pertama, Mas Topan ketemu dengan rumah penduduk pertama, dan di situ Mas Topan sempat numpang nginap di situ. Singkat cerita, ngobrol-ngobrol dengan tetangga itu, keesokan harinya Mas Topan melanjutkan perjalanan kembali. Singkat cerita, sampailah 3 hari dan Mas Topan sampai ke perkampungan orang tuanya. Perkampungan ini sebenarnya tidak begitu ramai. Untuk rumah tidak terlalu berdekatan, tapi sudah disebut perkampungan karena dari satu rumah ke rumah itu ada yang berjarak 100 meter, kemudian 150 meter lagi ada rumah. Mungkin di sekitar situ ada sekitar 15 sampai 20 rumah yang agak berdekat-dekatan, tapi tidak terlalu dekat karena mengingat lahan perkebunan yang sempit tadi, jadi mengakibatkan mereka itu sangat berjauhan. Tetapi itu masih dianggap itu dekat, jarak 100 meter dibanding yang di ujung-ujung tadi yang jaraknya 5 kilo, 10 kilo baru dapat dari satu rumah ke rumah yang lain. Nah, setelah tiba di rumah bapak mertua, dia kan naik ke rumah bapak mertua dulu, ketemu rumah bapak mertua dulu.
dia mengabarkan kepada bapak mertua, "Oh, Topan kamu udah datang. Kemana ini Rohaya kok nggak ikut?" "Iya pak, katanya dia sakit. Dia nggak mampu untuk berjalan jauh. Tetapi katanya saya sudah bujuk, sudah kompromi sama dia. Akhirnya kami memutuskan saya pergi sendiri dan dia tinggal di rumah." "Apa dia mampu," kata bapaknya, "mengurus dirinya sendiri di rumah?" Kayaknya pak, dia mampu mengurus dirinya sendiri. Dia bilang gitu." "Ya udah," kata bapaknya, "kalau gitu ya semoga aja cepat sembuh." "Ya pak, semoga aja. Kalau habis acara nikahan adik saya akan langsung kebun lagi," katanya, dia bilang gitu. Nah, singkat cerita, dia melanjutkan perjalanan lagi yang tidak terlalu jauh, mungkin sekitar 500-600 meter dari rumah bapak mertuanya menuju ke rumah orang tuanya. Di situ pun orang tuanya sempat bertanya juga kenapa tidak sama istrinya, tetapi Mas Topan menjelaskan seperti yang dijelaskan di tempat mertuanya tadi, seperti itu. Singkat cerita, bermalamlah dia di situ. Malam pertama, dia tidur di rumah orang tuanya, Mas Topan ini bermimpi. Mimpi seolah-olah katanya istrinya itu diajak oleh 2 orang, satu lelaki dan satu perempuan, ke arah belakang rumah, ke arah bebukitan yang ada di belakang rumah katanya. Sedangkan di belakang rumah itu memang ada sepasang kuburan lama. Dan bapaknya Topan pun pernah menceritakan tentang perihal kuburan ini, bahwa kuburan ini adalah kuburan sepasang suami istri yang dulu berkebun di tempat kebun yang ditunggu oleh Mas Topan dan istri tempati sekarang. Tetapi karena suatu hal, mereka ditemukan berdua sudah meninggal dalam keadaan sudah kering, tinggal tulang belulang, dan dikuburkan di belakang rumah Mas Topan. Sampai sini tidak terlalu dianggap serius ya. Malam besoknya Mas Topan bermimpi lagi. Bermimpi seolah-olah istrinya itu menyusul dia ke kampung. Tetapi pas dia kebangun, oh cuma mimpi. Dia menceritakan kejadian ini ke orang tuanya. Tapi orang tuanya menanggapi dengan santai. "Oh, udahlah, nggak terjadi apa-apa," katanya. "Mungkin dia benar-benar udah sehat. Mungkin juga benar-benar menyusul," katanya. Ya udahlah. Singkat cerita, terjadilah hari pernikahan adik bungsunya Mas Topan. Setelah acara ini digelar, esok paginya Mas Topan mohon pamit untuk pulang lagi ke kebun, ke rumahnya di kebun, untuk pulang menjenguk istrinya yang tadinya sakit, dan dia berharap semoga istrinya sudah sembuh. Nah, di sini mulai agak-agak gimana ceritanya. Kemudian dia keesokan harinya dia pamit ke orang tuanya untuk pulang dengan dibekali beberapa bekal oleh orang tuanya untuk dibawa ke kebun. Lalu pulanglah Mas Topan. Ini perjalanan 3 hari 3 malam lagi nih menuju ke kebun ini. Sedangkan dia tadi sudah nginep di rumah orang tuanya sekitar 4 hari. Jadi dia di perjalanan dia 3 hari 3 malam, di rumah orang tuanya 4 hari 4 malam, sudah 7 hari 7 malam, dan dia akan pulang. Dan perjalanan menuju rumahnya itu sekitar 3 hari 3 malam. Berarti dia akan datang ke rumahnya pergi dari rumahnya terus pulang lagi ke rumahnya, itu perjalanan selama 10 hari 10 malam. 3 hari pergi, 4 hari di rumah orang tuanya, dan 3 hari perjalanan menuju pulang ke rumah. Singkat cerita dia pulang. Nah, sepanjang perjalanan belum ada hal-hal yang saat berangkat belum terjadi hal-hal yang aneh. Tetapi saat mulai menjelang petang, tiba-tiba Mas Topan merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Saya jadi merinding. Tapi dia tidak menghiraukan, dan dia cepat buru-buru mencari rumah seseorang untuk menginap. Dan di waktu maghrib dia dapatlah
rumah salah satu tetangganya di kebun, dan dia menginap di situ. Di sini belum terlalu ada yang aneh, dia menganggap hal-hal yang dia mengikuti itu hal-hal yang wajar lah untuk di dalam hutan. Nah, kemudian keesokan harinya dia melanjutkan perjalanan lagi. Setelah dia melanjutkan perjalanan lagi, kemudian dia menginap lagi ke rumah berikutnya, perjalanan hari kedua. Perjalanan hari ketiga dia lanjutkan, kemudian mungkin sekitar hampir sore, dia sekitar jam 3-an kali ya, dia tiba di rumah yang pertama, yang menegur dia pertama itu. Nah, jarak dari rumah dia yang menegur pertama dia mau pergi kemarin itu jaraknya sekitar 10 kilo. Jadi 10 kilo itu mungkin sekitar berapa jam ya? 3 jam lah, 3 jaman ke rumah mungkin. Ini hari sudah sore. Terus dia mampir, terus dia menyapa, "Assalamualaikum," katanya. "Bang, Mas." "Oh, Mas Topan sudah pulang?" "Iya, ini," katanya, "mau pulang." "Oh iya." "Mas Topan," katanya, "ini kan hari sudah sore, tidak baik untuk berjalan di sore hari," katanya. "Kan sebentar lagi hari malam. Sebaiknya Mas Topan itu nginep aja di sini. Besok lanjutin lagi perjalanan," katanya. Orang ini tadi mukanya udah agak-agak nggak enak, orang tetangga tadi. Kata Mas Topan, "Saya kayaknya mau pulang ini, mau terlanjur, kan sebentar lagi paling 10 kilo lagi nyampe." Mungkin katanya maghrib atau jam 7 katanya udah nyampe rumah katanya. "Enggak, Mas Topan di sini aja," katanya, "nginep aja, besok lanjutin lagi perjalanan," katanya. Mas Topan ngotot malah, "Enggak bang, enggak, saya mau pulang." Jadi sementara itu ditariklah tangan Mas Topan oleh tetangga yang tadi, ditarik ke rumah dulu, "Naik dulu sebentar," katanya. Mas Topan tambah bingung nih, ada apa ini? "Ini Mas Topan," katanya, "Mas Topan besok aja baru pulang, karena saya nggak enak," katanya. Dengar-dengar katanya istri Mas Topan itu sudah meninggal katanya. Dengar-dengar dari tetangga katanya. Waktu kami jenguk hari pertama itu katanya dia masih sehat, tetapi dia badannya masih panas. Tapi kemarin katanya, beberapa hari yang lalu, ada tetangga yang bilang bahwa terciumlah bau busuk dari rumah Mas Topan itu. "Gimana kalau besok aja," katanya. Saya juga nggak enak," katanya. Mas Topan kan jadi emosi, bukannya malah mendengarkan. "Wah, ini nggak benar ini. Berarti ini nuduh istri saya yang nggak ini," katanya dibilang. "Nggak, pokoknya saya mau pulang. Saya mau cepat ketemu istri saya." Dengan rasa berat hati, ya tetangga itu, "Dah, biarkan aja lah. Berarti itu dia udah jalannya, dia mau pulang," katanya. Dibiarkanlah Mas Topan pulang. Di sepanjang jalan pulang ini, hari udah menunjukkan kisaran pukul 4 sore mungkin lah, sudah agak senja udah. Kayak selalu ada yang mengikuti dari belakang, ada yang mengikuti, ditoleh sama Mas Topan, ditoleh kiri, ditoleh kanan. Nggak ada apa-apa. Mas Topan tambah bingung nih, ada apa nih sebenarnya? Tapi Mas Topan nggak menghiraukan ini. Dia terus saja berjalan. Selama perjalanan itu, dia teruslah berdoa sebisa apa yang dia mampu. Sampailah dia ke rumahnya. Dari kejauhan sudah kelihatan lampu dari rumahnya menyala. Dia sudah lega. Itu lampunya udah nyala. Berarti kan istri saya nggak ada apa-apa, nggak kenapa-kenapa katanya. Tibalah dia di rumah, dan hari sudah menunjukkan sekitar jam 7-an lewat lah ya. Sudah gelap, sudah lewat maghrib. Dia datang di bawah rumah, lalu dia memanggil istrinya, "Istriku, Rokaya, Rohaya." Terus istrinya nggak nyaut-nyaut. Dipanggil lagi, "Rohaya, abang pulang Rohaya, bukain pintunya." Nggak, belum menyaut-nyaut. Cuman ada anjing peliharaan aja di bawah rumah yang nyambut dia, yang loncat-loncat. Nah, terus dipanggil lagi, "Rohaya." Terus dengan pelan ada suara pelan menjawab, "Iya bang," katanya, "naik aja," katanya. "Adik masih sakit ini," katanya. "Abang naik aja," katanya. Dia lega bukan main. Tapi suara yang menjawabin tadi
pelan dan berat. Tapi dia sedikit lega. Oh, suaranya ada. Berarti istriku nggak terjadi kenapa-kenapa dong. Kenapa saya merinding ya? Jadi dia naik ke rumahnya. Ternyata pintunya nggak dikunci. Dia langsung masuk ke dalam rumahnya. Ternyata istrinya itu ada di dalam kelambu. Kebiasaan di kebun itu kan tidurnya pakai kelambu, nggak pakai obat nyamuk. Karena nyamuk terlalu banyak, jadi pakai kelambu lebih nyaman, nggak perlu pakai biaya obat nyamuk, jadi cukup dalam kelambu. Nah, istrinya si Topan ini, Rohaya ini, ada di dalam kelambu. Lampu tadi kecil menyala, jadi keadaan di dalam rumah itu remang-remang. Terus, abang udah pulang nih, katanya. Abang pasti capek, katanya. Suaranya berat sih sebenarnya. Suaranya berat, suara dari dalam kelambu itu. Abang pasti capek, katanya. Abang kalau mau makan, abang ambil aja sendiri, sudah adik siapin di bawah tudung saji. Tudung saji itu tahu kan, yang terbuat dari rotan untuk menutup makanan itu. Maklum di kampung kan kayak itu. Oh ya dek, katanya, abang lapar ini. Jadi pas dibuka, seret dibuka, dia aneh lihat, kok ini di dalam piring ada bangkai tikus, ada bangkai burung, ada bangkai kalajengking. Terus dilihat dalam ulakan lesung tumbukan batu itu, di situ ada cicak, ada telur cicak, ada kecoa. Dia mulai aneh. Apa istri? Makanlah bang, katanya, dari dalam kelambu tadi. Dia itu katanya nasi, katanya ada di dalam panci, katanya, lihat aja. Pas dibuka dia kaget, ada bangkai ayam di dalam itu, baunya busuk. Dia tambah kaget, tapi dia gemetaran sudah. Tapi dia masih merasa tenang. Dia menyabarkan dirinya sambil berdoa di dalam hati. Dia pura-pura makan, mengecap-ngecap itu, pura-pura makan. Terus dari dalam kelambu tadi menyaut lagi, bang, katanya, kepala adek masih pusing bang, tolong dipijitin, katanya. Tolong, katanya, dipijitin, kepala adek masih pusing, katanya. Oh iya dek, sebentar. Dia mulai gemetaran, mulai takut. Ini siapa nih, katanya. Berarti jangan-jangan benar ini, katanya, omongan orang tadi, tetangga tadi. Jadi ayolah bang, buruan, katanya. Jadi segeralah dia mendekat. Terus dia julurkan tangannya dari luar kelambu itu menuju ke dalam kelambu. Set, katanya. Pas dipegang, kok kayak bulu-bulu lebat gitu kan. Di mana nih, katanya, punggungnya istri saya, di mana tangan? Semuanya bulu semua. Tapi dia masih pura-pura dipijit-pijitin. Ayo bang, katanya, lebih kencang lagi, katanya. Oh iya, katanya. Dia masih di luar kelambu, dia nggak berani masuk. Cuman masukin satu tangannya aja di dalam kelambu. Terus dia bilang, mulai dia mikir, gimana ini, katanya, mau kabur. Takut nanti dikejar, ini kayaknya bukan manusia lagi ini, katanya. Mau kabur pasti dikejar, katanya, gimana ini, katanya. Dengan suara yang terbata-bata dia bilang, katanya, banyak nyamuk ini, katanya, nyamuk semua ini. Terus istri ngomong, abang masuk saja ke dalam kelambu, katanya, biar gak ada nyamuk lagi, katanya, bilang. Enggak, katanya, saya mau bikin asap dulu lah di bawah rumah, katanya. Sebentar aja, katanya. Oh iya, katanya. Terus dia turun pelan-pelan. Dia bikin asap di bawah rumah kan, bawa parang kan, seolah-olah motong-motong kayu kan untuk bikin api unggun kan di bawah rumah biar nyamuknya hilang. Alasan dia kan gitu. Tapi sebenarnya dia udah gelisah nih, mau lari gimana, takut dikejar kan. Yang dihadapi ini bukan manusia lagi ini, katanya. Jadi gimana dia, katanya, mau memanipulasi keadaan ini. Nah, dia kepikiran, anjingnya diikatnya pakai tali, pinggang anjingnya diikat ke tiang rumah, terus ekor anjingnya disambung dengan kayu. Jadi ekor anjing itu kan gini-gini, dideketinya bambu-bambu di sekitar anjing itu guling. Jadi ekor anjing tuh ketok ke kiri ke kanan kan, jadi seolah-olah masih ada di bawah rumah. Padahal berlari dengan sekuat tenaga menuju ke desa hilir, menuju lagi ke rumah yang dituju tadi. Nah, setelah mungkin lama
mungkin ya, lama ditunggunya nggak naik-naik ini suaminya tadi. Mungkin diintipnya dari lubang itu, dilihatnya bukannya suaminya lagi, anjing malah yang ketak-ketuk, bukan suaminya yang motong kayu. Nah, suaminya ini dari kejauhan mulai terdengar suara meraung seperti menjerit. Semakin lama semakin dekat, dan suaminya ini sudah ngeri ketakutan sekali. Jadi mungkin semakin lama suara tadi semakin dekat, sedangkan suami tadi berlari dengan sekuat tenaga menyelusuri sepanjang jalur pinggir sungai jalan setapak itu ya. Semakin lama suara tadi menjerit semakin dekat, dan suaminya yakin benar bahwa ini jelmaan dari istrinya ini sedang mengejar dia. Saking dia nggak sabaran, dia akhirnya melompat ke sungai yang deras itu, dia nggak peduli. Nah, setelah dia melompat itu, dia nggak tahu apa-apa lagi. Singkat cerita, keesokan harinya ternyata Tuhan menakdirkan dia masih hidup, dan dia diselamatkan oleh seseorang yang di sebelah hilir sungai, yang pastinya kenal dengan dia, karena setiap dia mau ke kampung pasti ngelewati rumah yang di sebelah hilir sungai. Nah, ternyata dia diselamatkan oleh orang itu keesokan harinya. Padahal dia ngelompat tadi malam, waktunya sudah semalam suntuk dia bergumul dengan air yang sangat deras itu, dan akhirnya dia tidak sadarkan diri, dan dia sadarkan diri setelah keesokan harinya. Dia sudah dipinggirkan, sudah diangkat ke semacam meja tempat tempat orang nyantai lah di depan rumah ya. Nah, dia dibaringkan di situ. Nah, kebetulan tetangga yang tadi pas bermain juga ke tempat orang yang menyelamatkan si Topan tadi, Mas Topan tadi. Jadi ngobrol lah mereka. Kata tetangga yang sempat ngobrol tadi, yang menyelamatkan tadi, ya tadi Mas Topan di air katanya. Ini dia ditemukan di atas batu katanya. Jadi kami selamatkanlah Mas Topan katanya. Mas Topan tidak sadarkan diri. Nah, terus tetangga yang pernah menasehati Mas Topan tadi ternyata ada juga di situ. Entah gimana ceritanya, dia ada juga di situ. Tadi lagi berkunjung juga, ada keperluan apa. Jadi secara tidak langsung, tidak sengaja ketemu dengan Mas Topan, dan dia menceritakan itu kepada Mas Topan. Dia berkata, Mas Topan kan saya sudah bilang bahwa Mas Topan itu jangan dulu pulang, besok aja baru pulang, karena saya mendengar istri Mas Topan sudah nggak ada, sudah meninggal. Dan tetangga yang dari sebelah hulu ketemu sama saya ke rumah saya, mereka bilang bahwa sudah tercium bau busuk dari rumah Mas Topan. Tapi Mas Topan tidak percaya. Sebenarnya saya sudah khawatir, karena di daerah di dekat rumah Mas Topan itu memang angker adanya di situ. Jadi singkat cerita, dia bermalam di situ dengan selalu diteror terus ya. Kemudian dia ada tetangga yang menghubungi keluarga di kampung, dan akhirnya singkat cerita beberapa hari kemudian tetangga di kampung beberapa puluh orang menyusul, dan mereka ramai-ramai bersama Mas Topan, orang tua Mas Topan dan mertuanya Mas Topan kembali menuju ke rumahnya Mas Topan. Ternyata setelah dicek, hasilnya benar bahwa istri Mas Topan sudah meninggal dan sudah tinggal tulang belulang. Dan kemudian istrinya dikubur, disolatkan, kemudian dikubur, nggak bisa dimandikan lagi, disolatkan dan dikubur. Kemudian rumah itu karena selalu terjadi hal-hal yang aneh dan selalu membuat ngeri, karena sebelumnya ada juga yang menunggu di situ dan menunggu di kebun itu, dan mereka suami istri juga meninggal. Nah, ini kejadian lagi sama istri Mas Topan. Jadi di sini keluarga menyarankan untuk rumah itu dibakar saja, dihanguskan, biar nggak ada hal-hal yang aneh lagi. Dan Mas Topan dianjurkan untuk pulang ke kampung, dan Mas Topan setuju. Jadi kesimpulan dari kisah ini bahwa yang gaib itu benar-benar ada. Kalau menurut agama kita Muslim, bukan orangnya yang bangkit kembali, tetapi makhluk yang menyerupai dia, yang menjelma menjadi seperti istrinya Mas Topan. Sedangkan istri Mas Topan sebenarnya sudah meninggal, tapi ada makhluk yang menyerupai istrinya. Ini jadi pelajaran untuk kita semua. Beberapa hal yang bisa kita petik dari cerita ini, memang tidak enak hidup berjauhan
dari tetangga ke tetangga. Mungkin di zaman dulu kan kondisinya sepi, tetangga masih sedikit kan, orang-orang masih sedikit jumlahnya. Untuk zaman sekarang kita harus hendaklah hidup bermasyarakat dan rukun dengan sanak keluarga, dengan jiran tetangga. Apabila kita sedang sendirian atau kita sedang sakit, tetangga terdekatlah yang akan menolong kita, membantu kita. Mungkin cukup di sini dulu kisah ini saya ceritakan. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua. Mohon like, komen, share, dan subscribe-nya ya. Karena itu sangat bermanfaat dan sangat membantu saya untuk mengembangkan channel ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.